Sebelum nonton video yang ini, pastikan dulu sobat sudah menonton video part satunya ya. Ada di deskripsi video linknya sob. Oke, ini ada tambahan informasi ya. Jadi setelah bikin video ini tadi pagi, siangnya dapat kiriman dari Cina. Ini saya ngetes beli dari Cina, STB yang murah gitu. Jadi sobat lihat di sebelah kanan ya, tulisan DVB-T2 Panala TV receiver terestrial. Jadi harusnya kan di sini juga tulisannya satu set with control. Ternyata datangnya seperti ini, dan ini saya nggak yakin dalamnya seperti apa. Dan ternyata banyak juga korbannya ya, karena kan memang kemarin di share di grup linknya gitu, saya klik link grup tersebut dan banyak juga tuh yang beli. Alhamdulillah saya cuma beli satu ya, banyak juga teman-teman yang ngeborong gitu ya. Ternyata isinya zong. Jadi langsung aja ya kita buka nih isinya seperti apa. Saya juga nggak tahu ya, ini apakah bisa diretur apa enggak, dan sesuai dugaan saya, jadi dalamnya hanyalah remote seperti ini. Jadi nggak sesuai banget ya dengan gambar dan tulisannya. Ini kosong, bener-bener nggak ada lagi sob tuh, jadi sampah doang. Dan ini juga nggak tahu jadinya buat apa ya. Kalau misal diretur pun bagaimana, karena jauh banget ke Cina. Dan untungnya ya saya hanya beli satu. Kasihan juga sih teman-teman yang di grup beli banyak gitu, nggak cuma satu, bahkan dua, tiga, bahkan lebih ya, mungkin untuk stok jualan mereka juga. Tapi akhirnya zong seperti ini. Kemudian di nomor 5 ini yang paling penting menurut saya. Jadi selain sobat harus mengetahui apakah siaran digitalnya sudah ada atau tidak di tempat sobat, ini jauh lebih penting dari itu, karena untuk nomor 5 ini, sobat harus memastikan dulu sebelum sobat beli STB digital, mungkin antenanya sudah beli yang paling bagus, yang paling mahal outdoor, misalkan HDU25. Kabelnya juga udah beli Belden US RG6 yang biasa dipakai parabola tuh, udah bagus banget tuh, mantep banget gitu. Terus ternyata di tempat sobat itu analognya masih jelek. Jadi walaupun semua alat tempurnya udah bagus nih antenanya, tinggal beliin set top box-nya aja, tapi ternyata lagi disetel nih untuk siaran analognya itu jelek-jelek. Misalkan RCTI-nya burem, berbayang, terus Indosiar-nya udah nggak layak lah ditonton, bikin sakit mata. Itu jangan coba-coba untuk membeli set top box, karena siaran digital itu hanya bisa didapatkan siarannya ketika analog sobat sudah bagus. Jadi kalau siaran analog sobat tidak bagus, otomatis siaran digitalnya juga nggak akan dapat. Karena untuk siaran digital ini ya sumber towernya sama dengan pemancar yang UHF, hanya beda frekuensinya aja, dan bahkan lebih berat karena kualitasnya itu udah banyak banget yang HD. Jadi di sini sobat nggak bisa main-main ya, misalkan pakai antena yang biasa, kabel yang biasa gitu, ditakutkan malah siarannya macet-macet. Apalagi kalau analognya udah jelek, ya udah berarti jangan berharap mendapatkan siaran digital bagus. Terus solusinya apa? Ya mungkin sobat bisa menggunakan parabola mini, karena kalau dihitung budget-budgetnya ya, itu beda tipis. Kalau sobat beli antena baru, tiang antena baru yang bagus ya, yang 6 meter ke atas, terus beli kabel yang bagus, beli set top box yang bagus, itu kalau di total harganya sudah mendekati harga parabola mini, di mana parabola mini itu kalau di SPD paling mahal adalah 1 juta, dan itu udah pasti bagus semua dan tidak perlu berlangganan. Jadi ya prinsipnya sama ya, kan kita pengen nonton TV kualitas bagus. Bedanya kalau di digital, sobat hanya bisa nonton TV lokalnya aja. Tapi kalau pakai parabola mini, di saat sobat misalkan mau nonton bola, mau nonton HBO, Fox, Disney, channel kartun, anak, segala macem, itu tinggal diisi voucher aja. Jadi ya menurut saya, kalau memang ada budget lebih, mendingan ya parabola mini ya, untuk sobat yang antena UHF-nya jelek di tempat sobat. Ini bisa aja disebabkan karena memang sobat tinggal di daerah yang jauh dari pemancar, sehingga antena bagus pun itu tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian nomor 6, ini sering saya temui di daerah wilayah Depok, karena di saat saya masang parabola itu rata-rata perumahannya ada di kawasan dataran rendah. Jadi kalau sobat punya rumah di dataran rendah, itu udah pasti antena UHF-nya itu nggak akan bisa maksimal. Banyak semutnya, banyak bintiknya, jadi ya gambarnya kusut-kusut gitu. Itu dikarenakan untuk siaran UHF, jika sobat dataran rendah itu mungkin bisa disebut dead zone, karena sudah terhalang gedung bangunan dari jauh. Dan kalau sobat ada di bawah, itu untuk pantulannya, misalkan untuk pemancar itu susah menjangkau dataran rendah tersebut sob. Jadi hasilnya ya sobat tidak akan bisa mendapatkan siaran UHF yang bagus. Jadi kalau UHF yang nggak bagus, otomatis siaran digitalnya sulit didapatkan. Jadi walaupun pasang antenanya tinggi banget, misalkan berapa ya, 6 meter ke atas,
Itu setahu saya ya, dulu saya udah pernah berjuang juga di rumah pelanggan gitu yang memang dataran rendah, itu udah sulit banget. Jadi udah nyuruh yang jasa pasang antena yang profesional gitu ya, kata pelanggan saya, dia udah nyewa juga, udah nyuruh siapapun untuk benerin antena. Ternyata hasilnya memang nggak bisa maksimal. Akhirnya di sana ya langsung saya rekomendasikan ke Parabola yang hasilnya sudah pasti bagus, karena kan untuk biaya masang antena kan itu juga sudah mahal kalau menggunakan jasa profesional, sehingga ya uangnya jadinya malah sia-sia kan. Di sini daripada uangnya sia-sia keluar banyak, lebih baik dipasang yang pasti-pasti aja, yaitu saya pasang di sana waktu itu Parabola Mini. Jadi bagi sobat yang tinggal di kawasan rendah, baik itu di perumahan atau di daerah perkampungan yang memang kawasannya rendah, itu saya sarankan menggunakan Parabola Mini aja sob, daripada nanti sia-sia beli STB atau set-top box digital. Terus nomor 7, misalkan sobat sudah berada di dataran tinggi atau rumah sobat termasuk tinggi gitu ya, tingkat 2 atau bahkan tingkat 3. Tapi kenapa untuk mendapatkan siaran UHF-nya aja jelek? Jadi jangan harapkan digital. Kalau siaran analognya masih jelek ya. Ini bisa disebabkan oleh bangunan. Jadi kalau di Jakarta pernah saya temui juga di Bekasi waktu itu. Di Bekasi, jadi tadinya rumah itu mendapatkan siaran antenanya bagus banget gitu. Tapi ternyata ada didirikan rumah susun di daerah situ. Mungkin sekitar 1-2 km dari lokasi saya masang waktu itu. Ternyata setelah bangunannya jadi tinggi gitu, itu malah merusak siaran UHF-nya. Jadi jangan harap digital karena UHF-nya hancur. Dan ini tidak terjadi di Bekasi aja, di Depok pun juga ada. Kayak di tempat saya misalkan, sebelum ada bangunan gudang Lazada, di sini MNC Groupnya itu bagus banget. Karena kalau untuk rumah saya ke Kebun Jeruk itu arahnya lurus ya, lurus ke arah barat laut. Nah, ternyata di barat laut itu dibangun gedung Lazada yang luar biasa tinggi banget, terus panjang banget, mungkin 1 kilometer kali panjangnya ya. Akhirnya siaran MNC RCTI Global di sini siarannya hancur banget sob. Udah bersemut terus berbayang pula ya. Jadi bayangan ini berasal dari sinyal pantulan. Misalkan sobat sudah mendapatkan sinyal aslinya dari tower pemancar, kemudian dipantulkan lagi siaran tersebut dari gedungnya ya. Gedung misalkan gedung Lazada tadi mantul lagi ke antena. Jadi siarannya itu berbayang biasanya. Terus kalau di scan jadi banyak karena ada yang siaran yang asli dan ada siaran frekuensi yang pantulannya juga. Jadi kalau terhalang bangunan tinggi di sekitar itu sudah sulit. Kadang di perumahan aja ya. Misalkan rumah saya yang perumahan yang biasa gitu, yang tidak tingkat gitu. Terus depan rumah saya ternyata tingkat 3, sedangkan untuk arah pemancar towernya pasti cek ke arah rumah tersebut. Itu juga sulit sob, karena untuk prinsip masang antena itu harus tinggi melebihi genteng kita kalau bisa ya, minimal genteng atau bangunan kita. Tapi kalau di sekitarnya lebih tinggi ya, sobat harus melebihi bangunan tersebut. Jadi ini nggak berlaku di bangunan juga, tapi di pohon-pohon sekitar. Jadi kalau misalkan ada pohon di sekitar menghalangi arah tower pemancar, itu juga pasti hasilnya nggak bisa maksimal. Misalkan entah itu pohon kelapa, entah itu pohon beringin, entah pohon mangga, pohon apapun itu, kalau misalkan arahnya menghalangi antena kita, pemancar, pohon, dan rumah kita yang jadinya menghalangi, yaitu hasilnya tidak akan maksimal. Jadi di sini mungkin sobat harus pikirkan cari alternatif, entah itu pasang parabola mini, parabola jaring, daripada hasilnya sia-sia. Tapi kalau sobat masih bisa geser antena, misalkan ditaruh depan rumah itu kehalangan pohon, tapi kalau sobat taruh di belakang rumah, antena sobat itu tidak melewati pohon tersebut, itu mungkin bisa jadi solusi juga. Oke, mungkin informasinya sampai di sini aja. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Jadi biar sobat nggak nyesal juga nih, udah beli set-top box ternyata hanya jadi ganjalan pintu atau disimpan di gudang aja ya. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum.